siang. Siang, Bu. Ya, saya mau daftar anak saya untuk medical check up. Bisa Iya. dibantu? Oh, registrasinya sama saya. Oh, ya. Sapam! Hai Pak, berhenti Pak! Dokter Jimmy, apa-apaan ini? Kamu harus segera tangani orang ini, kalau nggak dia bisa meninggal. Hai Pak! Pak Sapam! Tapi dia nggak mau bayar, Bu. Siapa yang mau bayar? Saya hanya mau orang ini selamat. Urusan uang itu urusan nanti. Dokter, siapkan ruang operasi. Ya, dokter. Dokter? Tania, kamu tangani pasien ini. Satpam, dorong, cepetan! Dokter mau mana? Temui Dendi. Jimmy, Saya harus ketemu Dendi. soal apa? Saya hajar dia. Kamu jangan cari masalah dong. Rumah sakit ini keterlaluan. Jim! Ayolah. Datang aja sendiri. Kamu buktikan kalau aku tidak bohong. Iya, di rumah sakit. Buktikan kamu. Sini. Ayo bapak ini. Makan. Aku tidak takut sama kamu, jagoan. Dokter, panggil satpam. Lu nggak bikin hitungan sama gua. Sini lu, bolehin lu, sini. Seret dia ke kantor polisi. Pak Direktur, tolong bicarakan dulu. Jangan melibatkan polisi. Negara ini negara hukum. Semuanya harus diproses secara hukum. Ah, munafik. Jadi, gua mau tahu. Berapa lama dia menaruh gua di penjara? Ayo! Kamu akan bayar mahal semua ini. Halo Jim. Bos. Apa kabar Jim? Saya tadi kesasar. Ya, beginilah nasibnya. Masuk buik. Nih, aku bawa rokok. Thank you nih. Pakai. Kamu suka sekali mencari masalah, Jim. Dia jual, kita beli. Ya kan, Bos? Berhentilah untuk memikirkan yang nggak perlu. Pikirkan masa depanmu, Jim. Perjalananmu masih panjang. Masa depan. Nanti aja dipikirinnya. Yang penting masa sekarang. Bukan begitu aturannya, Bos. Kamu memang susah sekali diatur, Jim. Makanya, Bos, jangan suka ngatur saya. Saya udah gede kok. Aku akan mengeluarkan kau dari sini, Jim. Gak usah, Bos. Apa sih, buang-buang duit? Saya bisa keluar sendiri. Tenang aja, Bos. Oke lah, Jim ya. Hati-hati, Bos. Yuk. Nah, jadi aku harus jaga dong kehormatan. Ya tapi apa harus dengan cara anak jalanan kayak gitu? Ampun Dekan ya. Kenapa kamu malah membelai si gondrong itu? Saya nggak belain Jimmy. Jimmy? Kamu memanggil dia Jimmy? Mesra betul kedengarannya. Cukup. Pokoknya saya nggak suka cara kamu nanganin masalah di sini. Lalu apa mau kamu? Saya mau kamu keluarkan Jimmy dari kantor polisi sebelum masalahnya jadi lebih panjang lagi. Kalau aku nggak mau? Saya yang akan mengeluarkannya. Dok? Dokter Jimmy? Kamu kan ya? Dokter nggak apa-apa kan? Enggak. Tapi gimana korbannya? Orangnya nggak apa-apa. Saya udah nanganin semuanya. Makasih ya. Kamu baik sekali. Orang kayak Dendi itu nggak perlu dilawan, Dok. Justru orang seperti Dendi harus dilawan. Kalau enggak dia bisa disadis. Saya cuma heran sama kamu. Kok punya teman seperti itu?
Jangan-jangan kamu bekas pacar dia? Ya enggak lah. Dia bukan tipe saya. Tipe? Udah kayak mobil aja ya pakai tipe segala. Dokter mau janji nggak? Janji apa? Kalau dokter udah keluar dari sini, dokter akan kembali ke rumah sakit. Kenapa harus saya yang buat janji sama kamu? Karena dokter boleh keluar sekarang. Pak polisi, Ya. terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sorry, saya bukan orang yang gampang dimasukkan penjara dan dikeluarkan sesuka kamu. Jangan keras kepala begitu dok. Itulah saya. Kalau dokter nggak mau keluar juga, saya yang akan nginep di sini. Bagus kalau begitu. Sekalian nemenin saya, mumpung saya kesepian. Mau nggak? Dokter saya serius. Dokter udah boleh keluar, saya udah jelasin semuanya ke polisi. Mau jelasin apa lagi? Nggak perlu. Itu nggak usah dipikirin lah dok. Yang penting sekarang dokter udah boleh keluar. Halo. Aku udah mau pulang kok sayang. Ya tapi aku capek banget. Aku pengen istirahat. Ya, sorry deh sayang. Aku nggak bisa keluar malam ini. Kapan kamu kesini? Aduh, kamu ini gimana sih? Kita kan pernah janji kita nggak ketemu di muka umum, ya sayang? Oke. Dah Sony. Dokter nggak biasa punya harapan ya? Saya hampir nggak percaya siapa-siapa lagi. Kamu tahu, dari dulu sampai sekarang, saya nggak pernah bahagia. Nggak mungkin dok. Semua orang pasti pernah ngerasa bahagia. Tapi saya nggak. Saya heran, kenapa laki-laki gampang banget jatuh kalau lagi ngadepin satu masalah. Karena laki-laki punya 9 pikiran dan 1 emosi. Sedangkan perempuan punya 9 emosi, 1 pikiran. Makanya laki-laki kalau punya masalah, dia larinya bukan ke perasaan, tapi ke aktivitas. Dalam 1 tahun, laki-laki sulit melupakan semuanya. Tapi wanita, dalam 3 bulan, dia bisa ketawa-ketawa sambil nyanyi-nyanyi. Saya serius, nggak ngada-ngada. Iya, saya tahu. Ternyata dokter pintar juga ya. Kalau saya nggak pintar, saya nggak mungkin jadi dokter. Kita pulang? Ayo, saya antar ke rumah ya. Nggak usah. Anterin saya ke bengkel aja. Tapi, kamu bayarin dulu. Saya nggak bawa uang. Kania, kamu ini apaan sih? Kenapa kamu keluarin si Jimmy? Dan saya cuma ngelakuin apa yang harus kamu lakuin. Jadi menurut kamu aku itu jahat? Begitu? Saya sama sekali nggak pernah nganggap kamu jahat, Den. Saya cuma nggak mau kamu terlibat masalah lebih jauh lagi. Jangan sok ngatur aku deh, Kania. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi kamu sengaja mau ngancurin dokter Jimmy? Kania, sewaktu aku pulang dari Amerika, aku pikir tidak ada apa-apa. Dan pertama yang akan aku lakukan adalah menikah dengan Rosie. Tapi apa yang aku dapat? Hanya malapetaka. Dokter Daniel, juga termasuk Jimmy, orang yang pertama membuat aku harus berubah. Kamu berubah jadi lebih buruk lagi, Den. Itu anggapan kamu. Bagi aku tidak. Pokoknya aku tidak mau kalau kamu ikut campur urusan aku dengan Jimmy. Ingat. Dewi, katanya dokter Jimmy masuk penjara ya, dokter? Dendi yang melakukannya. Kok bisa begitu?
Saya juga nggak tahu. Dan saya mulai tidak suka dengan suasana di rumah sakit ini. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Dokter Jimmy udah keluar kok. Syukur kalau begitu. Kok bisa segampang itu, dokter? Saya yang mengeluarkannya. Maaf, saya harus permisi dulu. Saya ada keperluan. Silahkan. Saya nggak ngerti. Dendi yang masukin ke penjara, dokter Kania yang mengeluarkannya. Dokter percaya itu? Mungkin kalau memang itu kenyataannya. Yuk. Dan saya nggak mau ada salah paham di antara kita. Aku juga. Kamu harus dengarkan ceritaku, biar semuanya menjadi jelas. Oke, saya siap mendengarnya. Sewaktu aku pulang ke sini, Rosie sudah menikah dengan Daniel. Aku marah. Marah sekali. Kamu sakit hati kan? Bila calon suami kamu menikah dengan wanita lain. Ya, mungkin aku salah sama Rosie. Tapi demi Tuhan, sedikit pun aku tidak pernah berniat untuk meninggalkan dia. Tapi aku malah dihianati. Yang aku dapatkan hanya jenazahnya. Dan kamu perlu tahu, sewaktu Rosie menikah dengan Daniel, dia telah mengandung anakku, darah dagingku sendiri. Dan entah Nyonya Miranda membawa kemana. Tapi nggak mungkin, Den. Kalau kamu sama sekali nggak pernah dengar kabar apapun soal Rosie. Nggak pernah kan ya? Sementara waktu itu, aku nggak bisa pulang karena aku belum selesai. Sekarang Rosie udah meninggal kan? Mestinya masalah udah selesai dong. Tadinya aku akan menerima semua ini sebagai nasib sialku. Tapi aku merasa Daniel telah menghancurkan hidupku. Aku ingin dia mendapatkan balasannya. Dan Daniel tuh harus ngejalanin terapi karena kematian Rosie. Itu tidak akan merubah keputusanku. Apapun yang berhubungan dan berbau tentang dia, aku harus menghancurkannya. Termasuk Dokter Jimmy. Ya, termasuk Jimmy. Aku ingin melihat Jimmy menderita. Udahlah, Dan. Kenapa sih kamu harus terus sakit hati kayak begitu? Nggak baik. Aku cuma ingin menyingkirkan Jimmy dari sini. Sampai semua keluarganya sudah tidak memiliki saham lagi di rumah sakit ini. Jadi kamu benar-benar mau ngancurin mereka? Iya. Aku ingin Daniel dan Jimmy hancur. Dan rumah sakit ini menjadi milikku. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.